Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani dengan nomor induk mahasiswa 220019, kelas RB semester 3 S1 Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Di sini saya ingin memenuhi tugas dan akan sedikit memaparkan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Bisnis. Yang pertama itu ada pengertian dari komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita mampu menerima dan memberikan informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dilakukan secara personal maupun impersonal. Yang selanjutnya itu ada model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran dari suatu fenomena komunikasi dan hanya menyebutkan hal yang terpentingnya saja. Misalnya, market bangunan adalah model dari bangunan yang sebenarnya dan hanya menggambarkan bentuk bangunannya saja, tidak dengan siapa saja isi bangunan itu, untuk keperluan apa saja bangunan itu, dan kapan saja digunakan. Dari berbagai model yang telah dirumuskan, model komunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model. Yang pertama yaitu model komunikasi linear, kedua model komunikasi transaksional, dan yang terakhir ada model komunikasi interaksional. Model yang pertama itu ada model komunikasi linear, adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik atau feedback. Penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi linear ini diantaranya ada model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model komunikasi Aristoteles ini dibentuk dengan 5 elemen dasar. Yang pertama ada pembicara, kedua pidato, ketiga acara, keempat audiens, dan yang terakhir ada efek. Model komunikasi Laswell yaitu model komunikasi Laswell sering digunakan secara spesifik dalam komunikasi massa. Model komunikasi Laswell memiliki 5 komponen. Yang pertama ada sender atau komunikator atau pengirim atau sumber pesan. Yang kedua ada isi pesan. Yang ketiga ada media atau medium atau media. Yang keempat ada penerima pesan atau khalayak. Yang kelima ada efek atau feedback, yang kita sebut umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Selanjutnya ada model komunikasi SMCR Berlo. Model ini merupakan respons terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah. Model komunikasi transaksional Berlan menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang selanjutnya ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Adalah model komunikasi Shannon dan Weaver ini dapat diterapkan dalam komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa.
Yang kedua ada model komunikasi transaksional, adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Dan yang ketiga itu ada model komunikasi interaksi, adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi ini digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern lainnya. Dan materi selanjutnya yaitu ada cakupan komunikasi. Cakupan komunikasi adalah sebuah proses komunikasi memiliki beberapa tradisi dalam cakupannya. Terdapat 7 tradisi cakupan komunikasi yang terdiri dari tradisi retoris, semiotik, fenomenologis, sibernetika, sosiofisiologis, sosiokultural, dan kritis. Lalu ada 7 konteks dalam cakupan komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi intrapersonal, yaitu merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang ketiga ada komunikasi kelompok kecil, yaitu proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang atau lebih. Yang keempat ada komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi di dalam atau antara lingkungan lebih besar yang diperluas. Komunikasi ini juga sering terjadi dan memerlukan hal seperti pertemuan interpersonal, kesempatan berbicara di depan umum, situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. Dan yang kelima ada komunikasi publik atau retoris. Komunikasi ini menyebarkan informasi dari satu orang ke kelompok besar seperti berpidato di depan umum. Biasanya pembicara mempunyai 3 tujuan yang utama, yaitu untuk menginformasikan, menghibur, dan membujuk. Dan yang keenam ada komunikasi massa atau media. Media massa berpusat pada saluran atau mode pengirim atau pesan massal. Media massa antara lain seperti koran, video, komputer, TV, radio, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ada komunikasi budaya, adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis ini adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Tujuan komunikasi bisnis secara umum menurut Alexander Tian dalam buku Komunikasi Bisnis tahun 2021, secara umum komunikasi bisnis memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama ada memberikan informasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum adalah memberi informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Biasanya tujuan ini dilakukan saat partisipasi audiensi rendah dan pengendalian komunikatornya tinggi. Yang kedua ada persuasi atau melakukan persuasi. Komunikasi bisnis ditujukan mempersuasi pihak lain agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan benar. Persuasi adalah komunikasi yang berguna untuk memengaruhi serta meyakinkan orang lain. Yang ketiga ada melakukan kolaborasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum adalah melakukan kolaborasi atau kerja sama bisnis. Kolaborasi terjadi ketika partisipasi audiensi tinggi serta pengendalian komunikator yang rendah. Selanjutnya ada materi komunikasi dalam organisasi.
Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, setiap organisasi tidak dapat meninggalkan komunikasi organisasi. Dengan komunikasi organisasi, semua elemen dalam organisasi terintegrasi ke dalam, di mana integrasi ini akan memperkuat organisasi untuk menjaga keberlangsungan dalam mencapai tujuan. Komunikasi organisasi bukan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu. Komunikasi organisasi merupakan suatu proses yang memunculkan adanya suatu makna yang dipahami secara bersama dan menjadi pola pikir dan pola perilaku yang sama dari anggota organisasi tersebut. Lalu tanpa adanya pemaknaan akan tujuan organisasi, maka tujuan organisasi hanya merupakan slogan yang tidak berarti sama sekali. Ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu menyampaikan suatu informasi. Berikut adalah jenis-jenis komunikasi dan penjelasannya. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat ada komunikasi informal. Apabila komunikasi informal terjadi, memungkinkan besar tidak akan mempengaruhi kepentingan dari suatu organisasi maupun perusahaan tersebut. Contohnya seperti desas-desus, gosip maupun kabar. Yang kelima ada komunikasi nonformal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam ada komunikasi langsung, dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang ketujuh ada komunikasi tidak langsung, adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Yang delapan ada komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, serta wawancara, memberikan tugas perintah. Yang kesembilan ada komunikasi internal, dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Yang ke-10 ada komunikasi eksternal, adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar maupun di dalam organisasi atau. Selanjutnya yang ke-11 ada komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. Yang ke-12 ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Ada 3 jenis komunikasi yang dibedakan berdasarkan peranan individu ini. Yang pertama ada komunikasi antar individu dengan individu lain, terus komunikasi antar individu dengan cakupan lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antar individu dengan suatu kelompok atau lebih. Yang ke-13 ada komunikasi jaringan kerja yang dibedakan menjadi 3 bentuk sebagai berikut: komunikasi jaringan kerja rantai, komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan komunikasi jaringan bintang. Yang ke-14 ada komunikasi ajaran informasi. Jenis komunikasi ini dapat dibedakan menjadi 5 bentuk,
komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke arah atas, komunikasi ke arah bawah, dan komunikasi ke arah samping. Yang terakhir ada komunikasi visual. Komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi nonverbal yang menggunakan visual untuk menyampaikan pesan maupun informasi seperti gaya rambut, gaya make up, bahkan hingga gaya berpakaian. Selanjutnya ada komunikasi dalam pesan. Komunikasi dalam pesan ini harus disampaikan melalui cara dan media yang tepat, bahasa yang dimengerti, kata-kata yang sederhana dan sesuai dengan maksud, serta tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah dicerna oleh komunikan. Jenis-jenis pesan dalam komunikasi terdiri dari pesan negatif dan positif. Yang negatif itu contohnya penolakan, keluhan, atau komplain. Yang positif ada penerimaan, ucapan selamat, dan pengakuan. Lalu ada bentuk pesan. Bentuk pesan dapat diartikan pernyataan yang dihadirkan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang mempunyai arti. Hal tersebut dapat terbentuk melalui beberapa unsur, diantaranya verbal dan nonverbal. Pesan dapat dimengerti dalam 3 unsur, yaitu kode pesan, isi pesan, dan wujud pesan. Pesan juga dapat dilihat dari segi substansi dan isinya. Terdapat 3 bentuk pesan, dari informatif, persuasif, dan koersif. Karakteristik pesan efektif untuk menciptakan komunikasi yang baik dan tepat antara komunikator dan komunikan. Pesan harus disampaikan sebaik mungkin. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu jelas, benar, faktual, ringkas, menyeluruh, nyata, lengkap, menarik, segar, dan logis. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu bertema masalah pekerjaan maupun masalah di luar pekerjaan, seperti masalah keluarga, politik, ekonomi, dan sosial. Semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi. Juga baik dilakukan melalui jalur vertikal atau atasan dan bawahan, maupun jalur horizontal kolega setingkat. Seberapa jauh proses berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada, isi pesan dan cara pesan yang disampaikan, serta suasana komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga para karyawannya. Itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.